Halo guys, para netizen semakin getol untuk mengkritisi Pak Jokowi, apalagi mengenai persoalan IKN yang sekira tidak ada keuntungan bagi rakyat Indonesia, melainkan hanya menguntungkan para pejabat atau para koruptor-koruptor yang memang sengaja dipelihara oleh Pak Jokowi. Untuk itu, bagaimana rujakan-rujakan pedas dari para netizen? Langsung saja kita simak videonya terlebih dahulu. Udah jor-joran bangun IKN senilai 466 triliun, cobain tidur sehari aja di sana, dibilang nggak enak. Gimana toh? Udah bayar influencer dan artis miliaran pula untuk jalan-jalan ke sana. Masih nggak enak? Kurang apa Pak Wowi? Kurang tenang. Ya iyalah, tidur di atas jeritan rakyat plus nambah hutang negara. Baru juga sehari. Kalau kata Pak Rocky Gerung sih masyarakat menengah ke bawah dari 10 tahun yang lalu nggak bisa tidur nyenyak, ini itu naik, potongan gaji meningkat, akses pendidikan dan kesehatan sulit, hukum diperjualbelikan, pengangguran di mana-mana. Padahal negara ini katanya kaya raya, yang ada malah semakin memperkaya orang yang udah kaya dan bikin miskin orang yang terlanjur miskin. Padahal negara ini udah lama loh merdekanya. Tapi yang merasakan kemerdekaan itu hanya segelintir pejabat dan sebagian kota. Pelosok daerah yang nyebrang sungai pakai jembatan gantung dan perahu karet emang diperhatiin. Bangun istana megah di atas penderitaan rakyat, keringat dan air mata rakyat yang terbuang sia-sia. Ya nggak enak lah kalau nggak berkah. Gimana investor nggak kabur? Situ yang jualan, situ yang jelek-jelekin. Lalu akun buzzer harus kerja keras gitu nge-branding kalau IKN ini baik-baik aja. Alih-alih menemui mahasiswa yang demonstran di akhir pemerintahannya, Pak Jokowi malah healing ke IKN bawa influencer. Bijak sekali bukan? Ini buat personal branding atau kepanikan politik karena mau turun jabatan. Atau sedang memikirkan kesuksesan kampanye anak-anaknya atau generasi berikutnya. Kejahatan yang paling sempurna dan gak kelihatan ketika pemimpin masuk ke dalam gorong-gorong dan dipercaya orang selama 10 tahun. Gila. Apa pendapat kalian? Coba share di kolom komentar. Ya, banyak yang bertanya, ngapain sih para artis dan influencer diajak Pak Jokowi ke ibu kota Nusantara IKN? Ya, kalau menurut analisa saya, semua itu tidak lepas dari kata promosi. Jadi mungkin karena merasa kesulitan ya, meskipun IKN itu sudah diobral habis-habisan oleh Pak Jokowi, namun faktanya IKN masih belum dapat menarik investor dari luar negeri. Itu fakta. Bahkan yang terakhir, Pak Jokowi sampai harus menaikkan perpres dan memberikan hak guna usaha atau HGU sampai 190 tahun. Luar biasa sekali kan. Nah, semua itu demi apa coba? Ya demi menarik investor. Apalagi, ya nggak ada yang lain, itu tujuannya. Nah, sudah diobral seperti itu, tapi masih saja belum laku. Nah, artinya apa? Ya artinya memang ada yang salah. Bayangkan saja, masa orang nomor 1 di Republik ini ya, menawarkan suatu produk, tapi nggak laku-laku. Lah ini kan aneh. Nah, apa yang seperti ini nggak bahaya? Ya bahayalah. Nah, padahal ya kalau mau promosi IKN harusnya cukup Pak Jokowi saja. Tidak perlu yang lainnya, tidak perlu menggunakan artis, influencer dan yang lainnya. Tidak perlu, cukup Pak Jokowi. Jadi kalau sekarang nggak ada yang minat dengan IKN, maka dapat dipastikan bahwasanya mungkin ada masalah. Nah, pertanyaannya di mana letak masalahnya? Itu yang perlu kita uraikan semua. Nah, kalau menurut saya masalahnya itu hanya ada dua. Pertama, soal kepercayaan, dan yang kedua itu adalah soal kepastian hukum. Jadi, kalau orang misalnya sudah percaya sama Pak Jokowi ya, mau apapun yang dikatakan oleh Pak Jokowi, semua orang pasti akan mengikuti. Semua orang pasti ingin memiliki. Begitu juga sebaliknya, kalau orang itu sudah tidak percaya lagi sama Pak Jokowi, maka apapun yang dikatakan atau dipromosikan oleh Pak Jokowi, orang-orang pasti akan cuek. Nah, masalah yang berikutnya itu adalah bisa jadi pihak asing ini sudah tahu bahwa proyek IKN itu banyak ditemukan cacatnya. Bisa jadi seperti itu. Makanya meskipun IKN itu dipromosikan oleh Pak Jokowi, orang nomor 1 di Republik ini, tapi mereka tetap saja tidak ada yang minat. Ya logikanya, ngapain sih invest di IKN kalau sudah tahu produknya itu cacat? Benar gak? Kan itu logika sederhananya. Apalagi modal yang dikeluarkan itu tidak sedikit. Nah, yang paling parah lagi adalah khawatirnya para investor ini sudah tidak percaya sama Pak Jokowi dan sudah tahu bahwasanya produk IKN itu ada ditemukan cacatnya. Nah, kalau ini yang terjadi, maka percuma Pak Jokowi boyong para artis dan influencer ke IKN. Semua itu akan sia-sia. Malah yang ada justru buang-buang anggaran negara. Itu yang akan terjadi.
Ya bayangkan saja lah, pembangunan IKN ini diproyeksikan menelan anggaran sebesar 466 triliun rupiah. Dan saat ini anggaran yang dikeluarkan dari APBN untuk IKN sudah mencapai 80 triliun rupiah. Nah, kalau investor tak kunjung datang, maka apa yang terjadi? Ya hampir dipastikan ya, bahwasanya IKN itu akan terbengkalai. ASN yang belum menikah nantinya diminta untuk tinggal bareng di IKN. Nah, ini yang menjadi persoalannya. Jelas-jelas di sini IKN belum layak ditempati, tapi dipaksakan. Yang ada apa? Yang ada nanti para ASN ini tidak betah. Dan lucunya lagi, ketika mereka bekerja di sana, mereka bukan bekerja di kantor, tapi bekerja dari rumah. Ini logika seperti apa? Ini kan lucu namanya. Maksud saya begini, daripada dipindahkan secepat mungkin, ya masih mending mereka kerja di tempat mereka dulu. Karena mereka bisa bekerja dari kantor. Kan logikanya seperti itu, daripada mereka kerjanya di IKN, tetapi mereka kerja dari rumah. Ini adalah logika yang menurut saya keliru. Hanya karena ingin terlihat berhasil dalam membangun IKN, hanya karena ingin supaya IKN ini segera ditempati, maka para pemerintah melakukan kebijakan menurut saya tidak masuk akal seperti ini. Tanggal 25 Desember 2023, proyek IKN tahap 1 sudah 62,65%. Tahun depan rampung. Waduh. Terus tanggal 29 Februari 2024, Presiden Jokowi tinjau lapangan upacara di IKN. Persiapan HUT ke-79 RI. Tanggal 5 Juni 2024, Presiden optimis bakal berkantor di IKN Juli 2024. Terus 11 Juni 2024, katanya yang IKN ini bakal jadi tempat upacara. Katanya upacaranya nggak bisa full, jadi dibagi dua, Jakarta dan IKN. Kan katanya 62%. Ini ternyata Jokowi ungkap pembangunan IKN baru 15% pada 17 Agustus 2024. Jadi gimana nih? Soalnya katanya hujan deres. Jadi gimana nih Pak? Jadi batal nih berkantor di IKN. Berarti nggak jadi upacara besar dong di IKN. Gimana sih Bapak ini ngeprank mulu? Katanya kemarin udah bakal jadi, ternyata 15%. Oh iya, lupa Pak. Bapak kan selalu pakai rumus kebalikan. Jadi kalau Bapak ngomong A jadinya B. Kalau ngomong iya berarti enggak. Kalau ngomong siap berarti nggak siap. Gimana sih Bapak nih? Aduh. Yap, ingat ya guys, rumus dari Pak Jokowi, yaitu kalau beliau mengatakan A, berarti jawabannya adalah B. Dan saya kira hampir setiap hari para netizen memberikan sebuah kritikan-kritikan pedas terhadap Pak Jokowi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang saya kira sangat merugikan rakyat Indonesia. Terlebih lagi membuang anggaran besar hanya untuk kemewahan para pejabat-pejabat, yaitu pembangunan IKN, yang saya kira sampai hari ini bangunan ini terancam mangkrak. Kenapa? Karena tidak adanya investor yang tertarik dengan IKN ini. Karena kita tahu sendiri bahwa kepercayaan para investor-investor luar terhadap Pak Jokowi ini tidak ada sama sekali. Dan hal ini membuat IKN akan mangkrak. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga ada manfaat dari video yang saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.